Saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hakim Muhammad, NPM 1901011070 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan sedikit membagikan video sebagai syarat UAS mata kuliah fikih munakahat, yakni silakan tonton videonya dan nikmati videonya. Walimatul ursi atau pesta pernikahan harus dilaksanakan dengan cara yang islami. Tidak boleh membuka aurat dengan menyambungkan muhrimnya. Jika dilaksanakan pesta, ada tamu yang datang, maka perlakukanlah tamu tersebut secara wajar atau yang disesuaikan dengan syariat agama Islam. Bercampurnya laki-laki dan perempuan ada syaratnya, sehingga tidak haram. Laki-laki dan perempuan jika berduaan itu hukumnya haram, karena yang ketiga adalah iblis. Kumpul orang banyak ada syaratnya. Aurat jika ada pertemuan yang salah satunya seorang tersebut tidak menutup aurat, maka haram semuanya. Sama-sama menjaga mata. Jika salah satunya ada yang mencari di balik auratnya, maka hal tersebut dikatakan haram. Adalah hal-hal yang baik. Jika kita sudah menutup aurat tetapi yang dibahas adalah hal-hal yang buruk, maka hal tersebut tetap haram hukumnya. Yang mulia seperti majelis ilmu di masjid dan lain-lain. Boleh berdempet-dempetan sehingga menempelkan bagian badan kita kepada yang bukan mahramnya. Materi selanjutnya, ini materi yang kedua yang akan saya sampaikan adalah hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Menyintai hambanya yang saling memberikan kasih sayang. Jika seseorang tersebut memberikan kasih sayangnya kepada sesama, maka seorang tersebut akan dicintai oleh Allah. Saling memberi kasih sayanglah kita terhadap apa yang ada di bumi. Semua yang ada di langit, para malaikat memberikan kasih sayang dan mengundang kasih sayang Allah. Jika kita saling memberi kasih sayang di dalam rumah tangga, maka akan ada keberkahan di dalam rumah tangga tersebut. Tersebut tidak ada kasih sayang di dalamnya, maka akan dicabut rahmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat tersebut sudah dicabut, maka di dalam rumah tangga tersebut terjadi ketidaknyamanan. Nikah harus ada niatan yang baik, tidak karena ingin menguasai harta atau ingin menguasai kecantikan. Seorang istri terhadap suami, yang pertama adalah seorang istri harus taat kepada suaminya, yakni seorang istri tidak boleh berperilaku kasar terhadap suaminya, yakni memuliakan suaminya dengan cara yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghargai suami. Yang keempat, memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Seorang suami kepada istrinya yakni memberikan nafkah lahir batin atau memberikan senyuman kepada istrinya. Jika tidak memberikan senyuman kasih sayang kepada istrinya, maka haram baginya, memenuhi kewajibannya dan hilang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Keduanya harus sama-sama menunaikan kewajibannya dan dipenuhi haknya. Dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga, dapat menyempurnakan kasih dan sayangnya dia yang telah ada, seharusnya dia patuh terhadap suaminya. Setiap saat bisa menyenanginya, bisa melayaninya dengan baik. Lewatkan dalam hadis yang artinya tidak diperkenankan kepada seorang istri yang berpuasa sunnah ketika di sampingnya ada suaminya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Atas dapat kita simpulkan bahwa betapa agungnya hak suami, dan melanggar hak untuk patuh terhadap suami adalah pelanggaran yang paling besar. Itu akan menyebabkan kemurkaan Allah. Rumah tangga adalah pemimpin, maka seorang istri wajib untuk mentaati seorang pemimpin, ini menaati suaminya. Menyempurnakan keindahan dalam keluarga, bukan bermaksud untuk melecehkan seorang perempuan. Kita jika hendak bepergian, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Wanita hendaknya patuh terhadap syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena kepatuhan terhadap suami adalah kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya materi yang keempat, yakni nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Tangga yang didahulukan itu adalah damai, karena perdamaian itu tidak menuntut satu sama lainnya,
dan karena kedamaian itu indah. Sang suami itu memberikan nafkah istri itu tidak hanya yang dibutuhkan oleh sang istri. Memang suami itu mampu dan ada yang mau diberi, maka seorang istri tidak boleh menuntut karena sudah diberi. Boleh menuntut suaminya jika memang suaminya tidak benar-benar memberikan haknya, atau dalam kata lain bisa dibilang pelit. Orang istri pun boleh menuntut ke hakim, berikan secara paksa atau diceraikan, agar sang istri bisa mencari sendiri apa yang dibutuhkan. Yang terpaksa untuk mengeluarkan, maka sebaiknya suami tersebut mengeluarkan 2 mud pakaian sesuai kemampuannya. Baginda Khadijah Kubro, lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Wanita tidak boleh banyak menuntut suami. Jadikan hidup ini indah agar kehidupan keluarga jadi sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang kelima, yakni kedudukan harta dalam pernikahan. Anak dapat dibagi 3. Jika harta orang tua pindah kepada anak sebelum meninggal atau bisa disebut hibah. Jika harta ortu pindah kepada anak dan ortu telah meninggal atau bisa disebut dengan waris, diberikan masih hidup, dan yang memberikan harta telah meninggal atau bisa disebut dengan wasiat. Pada Allah atau nazar hutang kepada manusia harus ditunaikan. Jangan dipenuhi jika untuk kemungkaran. Semisal ayah sudah meninggal terus mewasiatkan harta warisannya untuk dibelikan minuman khamar. Adil terhadap anak-anaknya, jangan dibeda-bedakan karena dapat membuat sakit hati. Tidak boleh beranggapan kalau ayah tidak adil, karena kita tidak tahu selama ini pemberian ayah kita kepada kita itu pemberiannya seperti apa. Seorang anak harus selalu husnuzon, jangan suka seuzon kepada orang tua. Jelas sesuai dengan syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembagian waris dimulai dari anak laki-laki. Jika pembagian waris tersebut adil atau sama, maka boleh. Jika pembagian tersebut dari perempuan, maka tidak boleh, karena sesuai dengan syariat Islam itu harus adil. Contoh, ada laki-laki dan mempunyai adik perempuan, keduanya sama-sama menikah dan ditinggalkan oleh orang tua uang sebesar 30 juta. Mendapat waris 20 juta, sedang adik perempuan mendapat waris 10 juta. Jika akan menikah, maka dia harus memberikan mahar kepada perempuan atau calon istrinya 10 juta, atau harta waris kakak laki-laki sudah habis. Adik perempuan mendapat waris 10 juta dan mendapat mahar 20 juta, sehingga total 30 juta. Jadi dari hartanya sendiri, sedangkan dengan kafan seorang perempuan atau seorang istri dari harta si suami. Pertama, dari orang tua sudah menikah, dia dihadiahi sebuah rumah, itu adalah hibah. Jika orang tua sudah meninggal, maka anak tersebut yang sudah menikah tetap mendapat warisan dari orang tua dan tetap dibagi. Anak tidak boleh sembarangan atau kurang ajar kepada orang tua. Mengatakan kalau ayah tidak adil, karena perkataan tersebut dapat membuat sedih orang tua. Maka seharusnya kita menghormati kedua orang tua, karena ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak kepada murka kedua orang tua. Susu dengan air tuba, dan jangan menyakiti ayah dengan perilaku kita. 6. Hukum menikahi wanita yang telah berzina. Keenam adalah ketika kita menikahi wanita yang sudah pernah berzina dan dia tidak mau bertobat dari perbuatannya tersebut. Adalah serendah-rendahnya wanita. Jika wanita tersebut telah bertobat dari zinanya, maka menikahinya itu diperbolehkan. Dan seorang tersebut agar tidak kembali lagi ke dalam hal-hal yang berbau zina, maka hal tersebut diperbolehkan, dan termasuk hal-hal yang kategorinya mulia. Harus menutup aib seseorang yang akan dinikahinya, karena itu adalah aib dan itu tidak boleh disebarluaskan. Ditutup aib tersebut sampai dia meninggal atau kita yang meninggal, karena aib tersebut harus ditutup. Memuliakannya dan dia juga harus tabah.
bagi orang-orang yang pernah menolong atau menyelamatkan orang dari perzinahan. Orang tersebut benar-benar sudah bertobat karena pintu maaf Allah itu begitu luas jika kita pernah melakukan zina. Maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Yang mau menikahi wanita tersebut harus bisa menjaga aib wanita tersebut. Tutupi aibnya, maka biarkan dia. Karena banyak laki-laki yang belum mengetahui kalau dia pernah melakukan zina. Akhir, yakni yang ketujuh adalah perjanjian perkawinan. Maka harus dipatuhi perjanjian tersebut. Kalau suami melanggar janji tersebut, seperti yang ada di video tersebut, meminta tinggal di rumah orang tuanya, dan si laki-laki berjanji untuk tidak memboyong istrinya dari rumah orang tuanya. Jika dia meminta untuk memboyong istrinya, dan itu adalah bentuk pelanggaran dari janji, dan seorang istri boleh meminta untuk diceraikan karena untuk memuliakan seorang ibunya. Sebab jika suami tidak mau, maka seorang istri tidak akan mau menerima dia sebagai suami. Menerima perjanjian suami karena ia menyetujui pernikahan tersebut. Kita saat berjanji kepada suami jika ia menikah lagi dan akan meminta cerai, maka perceraian tersebut mendapatkan dosa karena sudah mendapatkan perjanjian di awal pernikahan. Itu tadi video dari saya. Silahkan like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe jika dirasa video saya tadi bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.